Matahari baru menyingkapkan sinarnya di balik Gunung Parang ketika Kang Deddy Mulyadi membuka jendela rumah kayunya. Udara pagi yang sejuk menyapa lembut, namun ada sesuatu yang membuat hatinya gelisah. Di atas meja, tergeletak sebuah amplop tanpa nama, kertasnya kekuningan seperti sudah lama disimpan seseorang. Ia memandanginya beberapa saat sebelum akhirnya membuka segelnya dengan hati-hati. Di dalam amplop itu hanya ada selembar kertas dengan tulisan tangan halus, "Rahasia masa lalumu ada di pesantren Al-Hikmah. Temui Mama Dede sebelum terlambat." Tulisan itu tanpa tanda tangan, tanpa tanggal, seolah datang dari masa yang tak diketahui. Kang Deddy menatap kata demi kata dengan dahi berkerut. Entah mengapa, kalimat itu menimbulkan sensasi dingin yang merambat di tengkuknya. Ia mencoba mengabaikannya dan menyiapkan teh hangat seperti biasa, namun pikirannya tak bisa lepas dari pesan itu. Siapa yang mengirim surat tersebut? Mengapa menyebut Mama Dede, ustazah yang ia kenal sebagai sosok penuh kebijaksanaan dan ceramah menyejukkan hati? Apakah ini sebuah gurauan atau pertanda dari sesuatu yang lebih dalam? Dalam keheningan pagi, ia melangkah keluar ke halaman. Suara kokok ayam bercampur dengan desir angin yang menembus daun bambu di belakang rumah. Ia teringat petua almarhum ayahnya, kadang rahasia hidup datang bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijalani. Kata-kata itu menuntunnya untuk mengambil keputusan. Setelah salat duha, Kang Deddy memandangi peta kecil di dinding ruang tamu. Ia tahu letak pesantren Al-Hikmah, terletak di kaki Gunung Salak, Bogor. Perjalanan ke sana membutuhkan waktu beberapa jam. Tanpa berpikir panjang, ia menyiapkan mobil tua kesayangannya dan beberapa buku catatan. Ada sesuatu yang menggerakkannya untuk berangkat hari itu juga. Sepanjang perjalanan, pikirannya penuh tanya. Jalanan berliku yang ia lewati terasa seperti simbol dari perjalanannya sendiri, penuh belokan, kejutan, dan makna tersembunyi. Sesekali ia berhenti di warung pinggir jalan untuk membeli air mineral, berbincang ringan dengan warga, namun hatinya tetap tak tenang. Seolah ada magnet halus yang menariknya menuju rahasia itu. Menjelang siang, kabut mulai turun ketika mobilnya memasuki wilayah perbukitan Bogor. Pepohonan tinggi menjulang, menciptakan bayangan lembut di atas aspal. Di kejauhan, papan kayu bertuliskan, "Pesantren Al-Hikmah," muncul samar di antara rimbunnya pohon beringin. Suasana seketika berubah sunyi dan hikmat. Kang Deddy turun dari mobil, merasakan tanah lembab di bawah kakinya. Di depan gerbang pesantren, beberapa santri muda sedang menyapu halaman sambil melantunkan sholawat. Mereka menatapnya dengan sopan, lalu menunduk hormat. Salah satu di antara mereka berlari masuk sambil berkata, "Mama Dede, tamu dari Purwakarta sudah datang." Tak lama kemudian, dari balik pintu besar kayu jati, muncul sosok yang amat dikenal. Mama Dede berjalan perlahan dengan senyum khasnya. Tatapannya lembut, tapi ada sesuatu yang berbeda hari itu. Pandangan matanya seperti menembus jauh ke dalam batin Kang Deddy, seolah sudah tahu alasan kedatangannya bahkan sebelum ia bicara. "Kang Deddy," ujar Mama Dede pelan, "saya sudah menunggu." Kalimat itu membuat Kang Deddy terdiam. Ia tidak pernah memberi kabar, tidak pernah menelpon, apalagi menulis surat. Namun Mama Dede berkata seolah sudah mendapat isyarat. Ada hawa aneh yang mengalir di udara, antara takjub dan cemas. Mama Dede mengajaknya masuk ke ruang tamu pesantren. Ruangan itu sederhana, namun penuh aroma dupa dan kayu gaharu. Di dinding tergantung kaligrafi tua bertuliskan, "Kebenaran tak selalu datang lewat kata, kadang lewat rahasia." Kang Deddy duduk dengan tenang, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Dalam hatinya, ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Suara lantunan ayat suci terdengar lembut dari arah masjid kecil di sisi barat pesantren. Kang Deddy melangkah perlahan mengikuti Mama Dede yang berjalan di depannya. Langkah perempuan itu tenang, penuh wibawa, namun setiap gerakannya seolah membawa makna tersembunyi. Udara di sekeliling mereka terasa berbeda, lebih berat, seakan syarat dengan kenangan dan doa yang menggantung di udara. Bangunan pesantren berdiri kokoh meski sudah tua. Dindingnya dari bata merah, sebagian mulai berlumut, tapi tetap memancarkan kesakralan. Pohon-pohon besar di halaman tampak seperti penjaga yang diam. Sesekali terdengar burung-burung berkicau, namun cepat menghilang ketika angin dingin melintas membawa aroma tanah dan dupa. Kang Deddy merasa seperti melangkah ke dunia yang terpisah dari hiruk-pikuk kehidupan luar. Mama Dede berhenti di depan sebuah aula kecil.
Tempat ini sudah ada sebelum saya lahir, ucapnya pelan. Dulu, banyak ulama besar menulis dan mengajarkan ilmu di sini. Tapi tak semua ilmu ditujukan untuk diucapkan di hadapan banyak orang. Kalimatnya membuat Kang Dedi menatap heran. Ia belum sepenuhnya memahami maksud dari ucapan itu, namun merasakan getaran aneh di dalam dadanya. Mereka masuk ke dalam aula. Lantainya dari kayu jati tua, berderit halus saat diinjak. Di tengah ruangan, berdiri sebuah rak penuh kitab dengan sampul lusuh. Di antara kitab-kitab itu, ada satu yang dibungkus kain putih, tampak lebih terawat dari yang lain. Mama Dede menatapnya sejenak, lalu berkata lirih, kitab itu sudah menunggu seseorang datang membukanya. Kang Dedi memperhatikan kain putih itu, merasa hawa di ruangan berubah dingin. Ia bertanya hati-hati, apakah itu yang disebut dalam surat yang saya terima? Mama Dede tersenyum samar, matanya memancarkan kilau lembut namun tajam. Surat itu bukan berasal dari manusia biasa, Kang. Ada hal-hal yang berjalan sesuai kehendak tak terlihat. Kau dipanggil, bukan diminta datang. Kata-kata itu menggema di kepalanya. Ia mencoba menenangkan diri, tapi rasa penasaran justru semakin kuat. Ia menatap ke sekeliling, memperhatikan setiap sudut ruangan. Di dinding belakang tergantung foto-foto ulama terdahulu, beberapa wajah terasa familiar, seakan pernah dilihat dalam mimpi atau di masa kecilnya. Ia tak mengerti mengapa perasaan itu begitu kuat. Mama Dede kemudian mengajaknya berjalan ke halaman belakang pesantren. Di sana terdapat sumur tua dikelilingi batu hitam berlumut. Airnya tampak jernih meski tak pernah benar-benar kering, bahkan di musim kemarau. Dulu, sumur ini digunakan para guru untuk berwudu sebelum mengajarkan ilmu rahasia, jelas Mama Dede. Setiap air yang mereka sentuh, konon menyimpan jejak doa yang tak lekang oleh waktu. Kang Dedi mendekat dan melihat pantulan wajahnya di permukaan air. Anehnya, pantulan itu tampak berbeda, lebih tua, lebih letih, seolah membawa beban dari masa yang tak dikenalnya. Ia mengucek mata, namun bayangan itu tak juga hilang. Mama Dede memperhatikannya tanpa berkata apa-apa, hanya menunduk seolah memahami apa yang sedang terjadi. Hening melingkupi mereka beberapa saat. Hanya suara gemericik air yang terdengar di antara daun-daun bambu. Akhirnya Mama Dede berbicara lagi, setiap jiwa memiliki cermin masa lalu. Kadang, rahasia yang kita cari bukan tentang orang lain, tapi tentang diri kita sendiri. Ucapannya mengandung makna yang sulit dijangkau logika, namun terasa menyentuh sisi paling dalam dari hati Kang Dedi. Mereka kembali ke aula. Cahaya sore menembus kisi-kisi jendela, memantulkan warna keemasan di dinding. Mama Dede duduk di kursi rotan, sementara Kang Dedi berdiri di dekat rak kitab. Kitab yang terbungkus kain putih itu, kata Mama Dede perlahan, akan menjawab pertanyaanmu. Tapi sebelum membukanya, kau harus siap menerima apapun yang terungkap. Kang Dedi terdiam lama. Ia merasa seperti berada di ambang sesuatu yang besar. Antara keingintahuan dan ketakutan, antara logika dan keyakinan. Kalau apa yang ada di dalamnya mengubah segalanya. Tanyanya lirih. Mama Dede menjawab dengan tenang, maka biarkan perubahan itu membawamu ke arah yang benar. Karena rahasia sejati tak datang untuk menyesatkan, tapi untuk menuntun. Suara azan maghrib terdengar dari kejauhan. Suara itu melingkupi mereka dengan damai. Kang Dedi menatap langit jingga di luar jendela. Ia tahu, apapun yang menunggunya di balik kitab putih itu, ia tak akan bisa mundur lagi. Langkahnya sudah terlanjur masuk ke dalam wilayah rahasia yang menuntut keberanian dan keikhlasan. Sebelum pergi ke masjid untuk salat berjemaah, Mama Dede menatapnya dengan lembut. Malam ini, istirahatlah di sini. Setelah salat subuh besok, kita buka bersama kitab itu. Kang Dedi mengangguk pelan. Angin sore bertiup pelan melewati aula, membawa aroma dupa dan wangi melati. Dalam keheningan itu, ia tahu, malam nanti akan menjadi awal dari jawaban yang lama ia cari. Malam tiba dengan tenang, namun hawa di sekitar pesantren terasa berbeda. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah dan dupa dari serambi masjid. Kang Dedi duduk di teras kamarnya, menatap bulan yang menggantung redup di langit. Sejak percakapan dengan Mama Dede sore tadi, hatinya tidak tenang. Rasa ingin tahu tentang kitab putih itu terus berputar di kepalanya, menolak tenang walau sejenak. Suara jangkrik bersahutan, menciptakan irama alami yang menenangkan sekaligus menggetarkan. Dari kejauhan terdengar suara santri melantunkan ayat-ayat Al-Quran,
menambah suasana malam menjadi semakin sakral. Namun, di balik ketenangan itu, Kang Dedi merasakan sesuatu yang samar, seperti ada mata yang mengawasinya dari balik kegelapan. Ia menoleh, tapi tak melihat siapapun. Menjelang tengah malam, ia memutuskan untuk berjalan ke aula tempat kitab itu disimpan. Lampu di lorong temaram, hanya cahaya bulan yang menembus celah jendela menemani langkahnya. Setiap pijakan di lantai kayu menimbulkan bunyi lembut, seperti bisikan masa lalu. Saat ia tiba di depan pintu, hawa dingin menyambutnya. Kain putih yang membungkus kitab tampak bergetar pelan, meski tak ada angin. Mama Dede sudah berdiri di sana, seolah telah menunggunya sejak lama. "Kau datang sebelum waktu yang saya tentukan," ujarnya lembut. "Tapi mungkin memang malam ini kitab itu memanggilmu." Ia mendekat, menyalakan lentera minyak, lalu menatap Kang Dedi dengan penuh makna. "Sebelum membuka, niatkan untuk mencari kebenaran, bukan sekadar jawaban." Dengan hati-hati, Kang Dedi duduk di hadapan kitab. Jemarinya sedikit bergetar saat menyentuh kain pembungkusnya. Aroma kayu gaharu tercium kuat, bercampur dengan wangi kuno yang sulit dijelaskan. Ketika kain itu perlahan disingkap, muncul sampul kulit berwarna coklat gelap dengan tulisan Arab Pegon yang mulai pudar. Huruf-hurufnya terasa hidup, bergetar samar di bawah cahaya lentera. Mama Dede berdoa sebentar sebelum berkata, "Kitab ini dulu milik seorang ulama bernama Syekh Kartawangsa-Jaya. Beliau dikenal sebagai pejuang rakyat di masa penjajahan, tapi tak banyak yang tahu sisi batinnya. Di dalam kitab ini tersimpan kisah hidupnya yang tak pernah dipublikasikan. Sebuah catatan tentang perjuangan dan sumpah leluhur." Kang Dedi membuka lembar pertama. Tulisan di dalamnya rapi namun sudah memudar. Di bagian awal, tertulis kalimat pembuka, "Untuk keturunanku kelak, jangan biarkan nurani padam di tengah kekuasaan." Kalimat itu membuat jantungnya berdetak cepat. Ia menatap Mama Dede dengan heran, namun perempuan itu hanya tersenyum tenang, seolah sudah tahu reaksi itu akan muncul. Lembar demi lembar dibacanya perlahan. Isinya bukan sekadar nasihat, tetapi juga kisah perjuangan. Seorang tokoh yang memperjuangkan rakyat kecil, menolak perintah pejabat kolonial yang menindas. Setiap kata terasa hidup, seakan bercerita langsung dari masa lalu. Yang membuatnya semakin terkejut, beberapa nama tempat dan peristiwa yang disebut dalam kitab itu sama persis dengan yang sering ia dengar dari cerita keluarga di masa kecil. "Apakah mungkin," gumamnya pelan, "aku masih memiliki hubungan dengan orang ini?" Mama Dede menatapnya dalam diam. Hubungan darah tak selalu terikat pada nama, Kang. Kadang, ia terhubung lewat takdir dan kesamaan perjuangan. "Kau datang ke sini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang diwariskan padamu, entah berupa amanah atau peringatan." Kang Dedi merasakan dada sesak. Ia menutup kitab itu sebentar, mencoba mencerna semuanya. Dalam pikirannya muncul kilasan-kilasan wajah orang-orang yang ia bantu selama ini, perjuangannya di desa, dan pandangannya tentang keadilan sosial. Semua seperti bersambung dengan apa yang ia baca malam itu. Seolah hidupnya selama ini hanya lanjutan dari kisah lama yang tertunda penyelesaiannya. Mama Dede kemudian mengambil sebuah kalung kecil dari saku jubahnya. Di ujungnya tergantung logam bundar dengan ukiran ayat pendek. "Ini peninggalan Syekh Karta," katanya sambil menyerahkannya. "Dulu kalung ini hanya akan menyala ketika dipegang oleh keturunannya yang sejati." Kang Dedi menerimanya dengan tangan bergetar, dan ketika logam itu menyentuh kulitnya, cahaya lembut memancar dari tengahnya. Ruangan seketika dipenuhi cahaya hangat berwarna keemasan. Lentera di dekat mereka bergetar, dan udara di sekeliling terasa bergetar lembut. Mama Dede menunduk, membaca doa, sementara Kang Dedi terpaku memandangi cahaya itu. Dalam hatinya, ia tahu apapun yang sedang ia alami malam itu bukan kebetulan. Ada sesuatu dari masa silam yang akhirnya menemuinya kembali. Ketika cahaya itu perlahan meredup, Mama Dede berkata dengan suara lirih, "Mulai malam ini, hidupmu tak akan sama. Kitab itu telah mengenalmu. Rahasia yang ia simpan kini menjadi bagian dari perjalananmu." Kang Dedi menatap kitab di hadapannya dengan campuran kagum dan gentar. Ia tak tahu rahasia apa lagi yang menanti, tapi satu hal pasti, lembaran takdir baru telah terbuka untuknya. Fajar menyingsing perlahan, menyapu lembah Bogor dengan warna keemasan. Kang Dedi belum juga memejamkan mata sejak malam sebelumnya. Bayangan cahaya yang muncul dari kalung Syekh Karta terus berputar di pikirannya, mengusik ketenangan batinnya.
Ia duduk di beranda pesantren, mendengarkan suara santri membaca doa pagi. Namun, dalam kesunyian itu, ada perasaan seolah dirinya sedang diawasi oleh masa lalu yang belum selesai. Mama Dede datang membawa secangkir air putih dan sepotong roti. "Minumlah dulu," katanya lembut. "Kau butuh tenang sebelum melangkah lebih jauh." Kang Dedi menerima dengan sopan, menatap wajah perempuan itu yang tampak lebih teduh dari biasanya. "Apa yang sebenarnya terjadi semalam, Mama? Cahaya itu, dan kitab itu, semuanya terasa seperti mimpi." Mama Dede tersenyum samar. "Itu bukan mimpi, Kang. Itu panggilan dari darahmu sendiri." Perkataan itu membuat Kang Dedi terdiam. Mama Dede kemudian mengajaknya masuk ke ruang dalam pesantren, sebuah ruangan kecil yang dipenuhi aroma cendana. Di tengahnya terdapat tikar pandan dan sepasang lilin yang menyala redup. "Kau ingin mengetahui kebenaran tentang siapa dirimu," ujarnya perlahan. "Tapi bersiaplah, karena masa lalu tidak selalu seindah yang kita bayangkan." Ia memintanya duduk bersila, menutup mata, dan membaca doa yang ia pandu. Suaranya lembut, mengalun seperti angin yang menembus hutan. Kang Dedi menuruti dengan penuh hikmat. Detik demi detik berlalu, hingga pikirannya mulai melayang ringan. Suara sekitar menghilang, digantikan dengan hembusan angin asing dan aroma tanah basah yang tidak lagi terasa milik masa kini. Dalam kabut yang menebal di pikirannya, ia melihat pemandangan yang tak pernah dikenal sebelumnya, sebuah desa di masa lampau, dengan rumah bambu dan sawah luas di kejauhan. Di tengah desa itu berdiri seorang pria berjubah putih, wajahnya mirip dengan dirinya sendiri, hanya lebih keras dan berwibawa. Di sekelilingnya, rakyat berkumpul, memegang cangkul dan obor, bersorak menyambutnya dengan hormat. Sosok itu berbicara lantang, suaranya menggema, "Kita tidak boleh tunduk pada penindasan. Keadilan harus hidup, meski nyawa menjadi taruhannya." Kang Dedi tertegun. Ia tahu nama orang itu tanpa ada yang memberitahu, dalam Karta Wangsa Jaya, tokoh yang tertulis di kitab kuno semalam. Ia menyadari kini sedang menyaksikan kehidupan leluhurnya sendiri. Tiba-tiba, pemandangan berubah. Desa yang damai mendadak terbakar. Tentara kolonial berlari dengan senapan, dan rakyat berhamburan. Dalam Karta berdiri di tengah kekacauan, berusaha melindungi rakyatnya. Ia terluka, tapi tetap tegak, melantunkan doa di tengah kobaran api. Kang Dedi berusaha berteriak, namun suaranya tak keluar. Ia hanya bisa menatap, menyaksikan penderitaan masa silam yang terasa begitu nyata. Air mata menetes tanpa ia sadari. Ia bisa merasakan luka itu, ketakutan, kemarahan, dan kesedihan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lalu, tiba-tiba sosok dalam Karta menoleh langsung ke arahnya. Tatapan matanya menembus kabut waktu, menatap Kang Dedi seperti menatap anak sendiri. "Lanjutkan perjuangan ini," bisiknya lirih, "bukan dengan senjata, tapi dengan keberanian menegakkan kebenaran." Sekejap kemudian, semua menghilang. Ia terbangun dengan nafas tersengal. Ruangan itu kembali sunyi. Lilin di depannya hampir padam. Mama Dede masih duduk di hadapannya, memejamkan mata dalam zikir. Ketika membuka mata, ia menatap Kang Dedi dengan tatapan penuh pengertian. "Kau telah melihatnya," katanya lembut. "Itulah asal dari panggilan jiwamu." Kang Dedi memegang kalung di lehernya yang kini terasa hangat. Ia tak lagi merasa takut, hanya takjub. "Jadi selama ini perjuangan yang saya lakukan, adalah bagian dari sumpah itu." Mama Dede mengangguk pelan. "Syekh Karta tidak hanya meninggalkan kitab, tapi juga amanah yang mengalir lewat keturunannya. Kau adalah pewaris itu." Hening panjang tercipta. Kang Dedi memandangi lantai, merenungkan beban yang kini terasa di pundaknya. Ia sadar, apa yang ia perjuangkan selama ini bukan sekadar panggilan sosial, melainkan kelanjutan dari sebuah janji lama. Janji yang menuntut ketulusan tanpa pamrih, bahkan di tengah kekuasaan dan godaan dunia. Mama Dede menatapnya lekat. "Kau telah membuka tirai masa lalu," ujarnya tenang. "Tapi ingat, mengetahui kebenaran hanyalah langkah pertama. Menjalankannya dengan hati yang bersih, itulah ujian sejati." Kang Dedi mengangguk dalam diam. Dalam hatinya, tekad mulai tumbuh, ia akan menunaikan amanah itu, bukan demi nama besar leluhur, tapi demi cahaya kebenaran yang diwariskan padanya. Ketika ia melangkah keluar ruangan, mentari pagi sudah meninggi. Burung-burung berterbangan di langit biru, sementara suara santri mengaji terdengar lembut di kejauhan. Kang Dedi menatap langit dengan senyum tipis.
Dalam dirinya, ia tahu, ia bukan lagi sekadar pejuang rakyat biasa. Ia kini menjadi bagian dari kisah yang dimulai berabad-abad lalu, dan belum berakhir. Malam menuruni pesantren Al-Hikmah dengan sunyi yang ganjil. Angin berembus pelan, namun udara terasa berat seperti membawa sesuatu yang tak terlihat. Setelah peristiwa ruya pagi tadi, Kang Dedi memilih berdiam di kamarnya untuk menenangkan diri. Tapi semakin malam, pikirannya kian gelisah. Seolah bayangan masa lalu yang ia lihat belum sepenuhnya pergi, melainkan bersembunyi di sudut ruangan. Mengawasinya diam-diam, cahaya lampu minyak menari lembut di dinding, menimbulkan bayangan panjang. Kang Dedi menatap kalung di tangannya, logam kecil itu masih memancarkan sedikit cahaya hangat, seperti masih menyimpan sisa energi dari penglihatan sebelumnya. Ia teringat pesan Mama Dedeh, setiap kebenaran besar memiliki penjaganya sendiri. Kata-kata itu kini terasa lebih nyata daripada sebelumnya. Tiba-tiba, suara seperti desir angin terdengar dari jendela. Tirai bergerak sendiri, padahal udara di luar tenang. Kang Dedi berdiri, mendekati jendela. Sekilas, ia melihat sosok bayangan melintas cepat di halaman, berjubah hitam, tanpa wajah. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri, namun langkah kakinya terasa berat, seolah ada kekuatan yang menahannya. Ia menutup jendela dan berbalik, tapi mendapati pintu kamarnya perlahan terbuka sendiri. Suara engselnya berdecit pelan, menimbulkan gema yang tak wajar. Dari luar ruangan terdengar langkah kaki samar, ritmenya lambat tapi pasti. Kang Dedi meraih tasbih di atas meja dan mulai melafalkan zikir. Setiap butiran tasbih berpindah dari jari ke jari dengan hati-hati, menuntun pikirannya kembali ke ketenangan. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Hening. Hanya terdengar hembusan napasnya sendiri. Ia menatap pintu yang setengah terbuka itu, namun tak ada siapapun di baliknya. Ketika hendak menutup, suara berat menggema di kepalanya, bukan dari luar, tapi dari dalam pikirannya sendiri. Penerus darah lama, tak semua rahasia boleh dibuka. Suara itu bergema dalam bahasa yang aneh, membuat tubuhnya merinding. Mama Dedeh tiba-tiba muncul di ambang pintu. Tatapannya tenang, meski wajahnya menunjukkan kesadaran bahwa sesuatu sedang terjadi. "Kau sudah merasakannya, bukan?" tanyanya pelan. Kang Dedi mengangguk, masih terengah. "Apa itu, Mama? Siapa yang bicara di kepala saya?" Mama Dedeh melangkah masuk, membawa aroma bunga kenanga yang menenangkan. "Itu suara penjaga kitab. Ia tidak datang untuk mencelakakanmu, tapi untuk menguji keyakinanmu." Ia mengeluarkan segenggam garam dan menaburkannya di 4 sudut ruangan, lalu membakar sejumput kemenyan. Asapnya berputar lembut, membentuk lingkaran di udara. Kebenaran yang diwariskan dari dunia lama selalu diawasi oleh mereka yang tak kasat mata, jelasnya. Mereka memastikan hanya hati yang bersih yang berhak memegang amanah itu. Kang Dedi duduk kembali, mencoba mengatur napas. "Apakah saya sudah melangkah terlalu jauh?" tanyanya pelan. Mama Dedeh menatapnya dalam. "Tidak, tapi setiap langkah menuju kebenaran akan menuntut keberanian. Kau sudah membukanya, dan kini mereka menilai apakah kau layak untuk melanjutkan perjalanan ini." Suaranya lembut, namun mengandung kewaspadaan yang dalam. Tiba-tiba, lentera minyak di meja bergetar. Api di sumbunya bergoyang liar, seolah ditiup angin kuat. Dari balik bayangan, muncul wujud kabut berputar membentuk siluet manusia. Suaranya bergema, berat dan berlapis, "Apakah kau siap menanggung beban leluhurmu?" Kang Dedi menggenggam kalung itu erat, lalu menjawab tegas, "Saya tidak mencari kehormatan, saya hanya ingin melanjutkan kebenaran yang tertunda." Kabut itu berhenti berputar. Suasana berubah hening. Mama Dedeh menutup matanya dan membaca ayat kursi dengan suara mantap. Perlahan, kabut tersebut memudar, berganti dengan hawa hangat yang menyelimuti ruangan. Lentera kembali stabil, dan udara menjadi tenang. Kang Dedi menunduk, tubuhnya lemas, tapi hatinya terasa lebih ringan dari sebelumnya. "Ujian pertamamu sudah selesai," ujar Mama Dedeh setelah diam sejenak. "Kau telah diterima oleh penjaga kitab." Ia menatap Kang Dedi dengan senyum tipis. "Mulai sekarang, tidak ada jalan untuk mundur. Kebenaran yang kau bawa akan menuntunmu ke sisi yang lebih dalam dari rahasia ini." Kang Dedi menatap keluar jendela. Langit malam tampak bersih, bintang-bintang berkelip tenang. Dalam keheningan itu, ia merasa seperti baru saja melangkah melewati gerbang yang tak semua orang bisa masuki.
Ada rasa takut, namun juga kelegaan yang aneh, perasaan bahwa hidupnya kini bukan hanya milik dirinya sendiri. Mama Dede berdiri, menyentuh pundaknya pelan. Besok pagi, kita akan melanjutkan ke halaman belakang pesantren. Ada sesuatu yang belum sempat kuperlihatkan padamu, tempat di mana kitab itu pertama kali ditemukan. Ia kemudian meninggalkan ruangan, membiarkan Kang Dedi termenung sendirian. Di luar, suara jangkrik kembali terdengar, namun kali ini terasa berbeda, lebih damai, seolah malam ikut menyambut lahirnya tekad baru dalam dirinya. Fajar menyingsing di balik kabut tipis yang menggantung di halaman pesantren. Udara pagi terasa dingin, namun membawa ketenangan yang dalam. Kang Dedi berdiri di beranda, memandangi langit yang perlahan berubah warna. Suara ayam jantan bersahutan dari kejauhan, sementara dari musala kecil terdengar lantunan ayat suci. Malam penuh keanehan itu telah berlalu, tapi bayang-bayangnya masih jelas dalam ingatan. Ia tahu hari ini akan membawa jawaban atas segala kegelisahannya. Mama Dede datang dengan langkah tenang, membawa tongkat kayu tua di tangannya. "Kau sudah siap?" tanyanya tanpa basa-basi. Kang Dedi mengangguk. Mereka berjalan melewati halaman pesantren menuju taman belakang yang tertutup rerimbunan pohon bambu. Jalan setapaknya lembab oleh embun, dan setiap langkah terdengar seperti bisikan halus di antara pepohonan. Di tengah taman itu, berdiri sebuah bangunan kecil menyerupai makam kuno, terbuat dari batu hitam yang ditumbuhi lumut. Mama Dede berhenti di depannya dan berbisik, "Disinilah semuanya dimulai." Kang Dedi menatap batu itu dengan rasa takjub. Ada ukiran huruf Arab pegon di permukaannya, sebagian sudah pudar termakan usia. "Tempat ini bukan makam biasa," lanjut Mama Dede. "Di bawah batu ini tersimpan salinan pertama dari kitab yang kau lihat kemarin. Kitab itu ditulis oleh seorang ulama besar bernama Dalem Karta, yang memperjuangkan keadilan di masa penjajahan. Ia bukan hanya ulama, tapi juga pemimpin rakyat." Nama itu membuat dada Kang Dedi bergetar. Ia mengingat sosok yang muncul dalam penglihatannya, seorang lelaki dengan sorban putih dan tatapan tajam, yang berjuang tanpa pamrih. Mama Dede menatapnya dalam-dalam. "Kau sudah tahu siapa Dalem Karta sebenarnya, bukan?" Kang Dedi terdiam, lalu menjawab perlahan, "Ia adalah leluhur saya." Sang ustazah mengangguk pelan. "Benar, dan kitab itu bukan sekadar catatan sejarah. Itu adalah pesan yang diwariskan untuk penerusnya, untukmu." Kang Dedi menelan ludah, sulit mempercayai kenyataan yang begitu besar itu. "Pesan seperti apa?" tanyanya. Mama Dede menghela napas panjang sebelum menjawab, bahwa suatu hari, keturunan Dalem Karta akan dihadapkan pada zaman di mana kebenaran dikaburkan oleh kekuasaan. Saat itulah, ia harus memilih, menjadi bagian dari kebohongan, atau berdiri di sisi yang benar meski sendirian. Kata-kata itu membuat Kang Dedi terdiam lama. Ia menatap tanah di hadapannya, lalu menatap Mama Dede lagi. "Jadi semua yang saya lakukan selama ini, perjuangan untuk rakyat, penolakan terhadap ketidakadilan, semuanya bukan kebetulan." Suaranya bergetar di antara angin pagi. Mama Dede tersenyum tipis. "Tidak ada yang kebetulan, Nak. Hati yang tulus selalu dituntun oleh garis takdirnya." Ia kemudian menggali sedikit tanah di depan batu itu dan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu diikat dengan tali kain berwarna merah kusam. "Ini adalah bagian terakhir dari kitab tersebut," ujarnya. Dalem Karta menulisnya menjelang akhir hidupnya. Di dalamnya, ia menitipkan doa dan wasiat bagi penerusnya. Mama Dede menyerahkan kotak itu ke tangan Kang Dedi. Tangannya bergetar saat membuka tali itu. Di dalamnya terdapat selembar kertas tua, berwarna kecoklatan, namun masih utuh. Tulisan di atasnya berbunyi, "Siapapun yang memegang amanah ini, jangan biarkan kekuasaan membutakan nuranimu. Jika engkau ingin menjadi pemimpin sejati, jadilah pelayan bagi mereka yang tak bersuara." Tulisan itu sederhana, namun maknanya menembus hingga ke dasar hati. Air mata menitik di sudut mata Kang Dedi. Ia menggenggam kertas itu erat, seolah takut kehilangan makna yang terkandung di dalamnya. Mama Dede menatapnya dengan bangga. "Itu adalah inti dari perjuangan leluhurmu. Tak ada kekuatan yang lebih besar dari hati yang ikhlas. Kau telah mewarisi bukan hanya darahnya, tapi juga misinya." Suasana di sekitar mereka berubah hening. Hanya suara dedaunan yang bergesekan lembut. Kang Dedi menatap makam tua itu sekali lagi. Di hatinya muncul tekad baru, ia akan melanjutkan perjuangan itu, bukan dengan amarah,
tetapi dengan kebijaksanaan dan kasih sayang, sebagaimana dalam Karta mengajarkannya dahulu. Mama Dede kemudian berkata lirih, "Perjalananmu belum selesai, Dedi. Apa yang kau temukan di sini hanyalah permulaan. Setiap kebenaran yang dibuka akan menuntun pada ujian berikutnya." Ia menepuk bahu Kang Dedi lembut, lalu berjalan perlahan meninggalkannya di antara kabut pagi yang mulai menipis. Kang Dedi berdiri lama di tempat itu. Angin berhembus membawa aroma tanah basah dan bunga kenanga yang tertinggal dari langkah Mama Dedeh. Ia menutup matanya, membiarkan hati dan pikirannya bersatu dalam diam. Kini ia tahu, rahasia yang ia cari bukan sekadar tentang masa lalu, tapi tentang jati diri dan tanggung jawab yang harus ia pikul demi kebenaran yang lebih besar. Pagi itu, sinar mentari menembus dedaunan bambu di belakang pesantren, menciptakan semburat cahaya yang hangat di tanah berembun. Kang Dedi masih berdiri di depan batu hitam peninggalan dalam Karta, memandangi kotak kayu kecil yang kini sudah ia tutup kembali. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tapi karena beban baru yang kini terasa begitu nyata. Ia merasa seolah seluruh perjalanan hidupnya selama ini diarahkan menuju titik ini, untuk memahami makna sejati dari pengabdian. Langkah kaki Mama Dede terdengar mendekat perlahan. Suaranya tenang, seolah mengalir bersama udara pagi. "Kau telah melihat apa yang seharusnya diketahui," ucapnya pelan. "Kini, waktunya kau kembali membawa cahaya itu ke dunia luar." Kang Dedi menatapnya dengan mata yang masih menyimpan rasa tak percaya. "Apakah saya sudah pantas, Mama? Setelah semua yang terjadi semalam, saya masih merasa kecil di hadapan rahasia sebesar ini." Mama Dede tersenyum lembut. "Tidak ada manusia yang lahir dengan kesiapan sempurna, Nak. Tapi yang membedakan pemimpin sejati dengan yang lain adalah keberaniannya untuk tetap melangkah meski belum tahu kemana jalan berakhir." Kata-kata itu seperti menyalakan kembali semangat yang sempat redup. Kang Dedi mengangguk pelan, menatap ke arah langit biru muda yang mulai terbuka di atas pepohonan. Mereka kemudian berjalan menyusuri jalan setapak menuju gerbang pesantren. Sepanjang perjalanan, suasana terasa damai. Santri-santri muda sudah mulai beraktivitas, membaca Al-Quran di serambi, dan beberapa tengah menyapu halaman. Kang Dedi menatap wajah mereka satu persatu, penuh ketulusan dan harapan. Ia sadar, perjuangan dalam Karta bukan hanya milik masa lalu. Ia hidup di wajah-wajah muda yang berdoa setiap pagi untuk negeri yang lebih adil. Ketika mereka tiba di depan gerbang, Mama Dede berhenti. Ia menatap pagar kayu yang sederhana itu dengan pandangan dalam. "Lihatlah pagar itu, Dedi." Banyak orang berpikir pagar adalah batas, padahal sebenarnya ia adalah pengingat bahwa setiap yang keluar harus membawa kebaikan dari dalam, dan setiap yang masuk harus datang dengan niat suci. Kalimat itu menancap di dada Kang Dedi seperti petuah terakhir yang takkan terlupa. Ia menoleh, melihat seluruh kompleks pesantren yang kini diterangi cahaya pagi. Setiap sudutnya memancarkan keheningan yang menenangkan. "Terima kasih, Mama. Saya datang dengan kebingungan, tapi pulang dengan keyakinan baru," ucapnya tulus. Mama Dede mengangguk pelan, matanya berkilat haru. Kebenaran memang tidak selalu mudah diterima, tapi ia akan selalu menemukan hati yang siap menanggungnya. Sebelum melangkah keluar, Mama Dede menyerahkan sebuah tasbih kecil berwarna coklat tua. "Ini milik dalam Karta." Ia pernah berkata, siapapun yang membawa ini hendaknya tidak berhenti berzikir, karena hanya dengan mengingat Tuhan manusia bisa bertahan dari tipu daya kekuasaan. Kang Dedi menerima tasbih itu dengan penuh hormat, lalu mencium tangan Mama Dede. Langit tiba-tiba memunculkan semburat jingga di ufuk timur. Cahaya itu jatuh tepat di pagar pesantren, memantul lembut ke wajah Kang Dedi. Ia menatapnya lama, merasa seolah alam sedang memberikan restu. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah bercampur kenanga, aroma yang sejak semalam menemaninya dalam setiap kejadian tak terjelaskan. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia tak akan membiarkan warisan leluhur itu berhenti di sini. Ia akan terus berjalan, menegakkan keadilan, menembus batas kepentingan, dan menjaga nurani agar tetap bersih. Ia tahu jalan di depan tidak akan mudah, tapi rahasia yang terungkap tadi telah menyalakan api yang tak akan padam. Mama Dede melangkah ke sisi gerbang, memandangi Kang Dedi yang mulai berjalan menuju mobilnya. "Ingat, Dedi," ucapnya lembut, "pemimpin sejati bukan diukur dari seberapa tinggi jabatannya, tapi dari seberapa dalam ia mampu merasakan penderitaan rakyatnya."
Kata-kata itu menggema di benaknya, menembus lapisan pikirannya yang paling dalam. Sesaat sebelum memasuki mobil, Kang Dedi menatap kembali pesantren itu. Bayangan Mama Dede berdiri di bawah pohon jati, tersenyum damai sambil menggenggam tongkatnya. Sinar mentari membuat wajahnya tampak bersinar seperti diselimuti cahaya lembut. Dalam pandangan itu, Kang Dedi merasa seolah melihat sosok dalam karta berdiri di sampingnya, memberi salam perpisahan. Mobil pun perlahan meninggalkan halaman pesantren. Di kaca spion, gerbang kayu itu semakin menjauh, namun cahaya pagi yang memancar dari sana seakan tetap mengikutinya. Ia menyadari, rahasia yang ia temukan bukan untuk disimpan, melainkan untuk dijalankan dalam kehidupan nyata, sebagai penerus sumpah lama yang kini telah menjadi bagian dari jiwanya. Ketika roda mobil berputar di jalan berbatu, Kang Dedi menutup matanya sejenak. Tasbih dalam karta tergenggam erat di tangan, sementara suara Mama Dede masih terngiang di telinganya. Setiap pemimpin sejati akan diuji oleh rahasia yang ia temukan sendiri. Ia tersenyum, membuka mata, dan menatap ke depan. Jalan panjang terbentang, dan di ujungnya, ia melihat cahaya.